sekarang ini kita hidup dalam situasi yang maaf kata nggak jelas. Seringkali kita nggak menyadari bahwa apa yang kita lakukan ini nggak sesuai loh dengan aturan yang ada. Korupsi itu kan sederhana sekali. Ada perbuatan melawan hukum, ada merugikan keuangan negara, ya. Ini yang paling penting sebenarnya. Jadi kalau misalnya perbuatan melawan hukum, seringkali kita nggak tahu nih bahwa ini melanggar aturan. Jadi kita ini akhirnya bisa dibilang kita korupsi by system. Halo, apa kabar? Salam sehat, sahabat Ipol. Senang saya Timur Arif Riyadi kembali hadir menemani Anda dalam acara podcast Bincang Sipol. Bicara berbagi info dan cerita yang sip dan pol hanya di Indopos Online. Sahabat Ipol, riset dari Kemdikbudristek menyatakan bahwasanya hanya 38% lulusan SMK dan SMA yang mampu diserap oleh perguruan tinggi. Di sisi lain, angka pengangguran dari sarjana juga cukup tinggi, mengingat hasil survei menyatakan bahwasanya hanya 20% nih tingkat kompetensi lulusan sarjana mampu terserap oleh dunia kerja. Bagaimana pula kampus menyikapi masalah global dan juga masalah intelektualitas bangsa? Untuk membincangkan hal menarik tersebut, Bincang Sipol telah hadir di kampus tercinta nih, UKI Cawang, dan telah hadir menemani kita Rektor Universitas Kristen Indonesia, Bapak Daniswara K. Haryono. Apa kabar? Salam sehat, Pak. Luar biasa. Luar biasa. Apa kabar Mas Timur? Sehat, Pak, kita semua. Mantap ya. Keluarga semua, teman-teman Sivitas Akademika udah mulai lari nih. Pasca pandemi. Mulai. Sekarang kan baru mungkin 1-2 minggu ini. Jadi ada mulai semester baru lah. Nggak ada lagi program belajar online ya, Pak ya? Atau bagaimana? Begini, kita terapkan sesuai dengan anjuran pemerintah juga bahwa kita kasih kesempatan untuk offline, tapi bagi mereka yang masih keberatan, mungkin karena ada comorbid atau alasan lainnya, ya akhirnya kita lakukan dengan hybrid. Siap, baik. Sebelum kita lanjutkan, Pak Rektor, penting bagi kita sahabat Ipol untuk saksikan tayangan tentang UKI yang satu ini. Oke sahabat Ipol, tadi telah kita saksikan tayangan sekilas tentang Universitas Kristen Indonesia. Kita akan lanjutkan bincang-bincang kita bersama Pak Rektor. Pak Rektor, sebelum kita lebih jauh nih berbicara tentang hal menarik yang tadi saya sampaikan di awal, bagaimana sejarah, visi, dan misi berdirinya UKI? Oke, jadi UKI ini berdiri tahun 1953.
merupakan universitas swasta ketiga tertua di Indonesia. Dan karena memang jaraknya cuma 8 tahun daripada berdirinya negara Indonesia, maka pendiri Universitas Kristen Indonesia adalah juga pendiri bangsa ini. Ya, bahkan rektor pertamanya itu adalah Menteri Pendidikan, ya. Dulu kita menyebutnya ya Menteri Pendidikan lah. Nah, itu Profesor Gunung Mulia. Beliau adalah Menteri kedua di bidang pendidikan. Di era Soekarno tentunya ya Pak ya? Di era Soekarno, masih tahun 1945. Kalau yang pertama kan Ki Hajar Dewantara. Yes, betul. Jadi pasti visinya luar biasa. Sejak awal memang karena tagline Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, tentunya negara menghargai perbedaan di antara kita. Ya. Sehingga muncullah setelah ada universitas negeri, universitas nasional, ada universitas Islam, kemudian universitas Kristen. Jadi UKI ini merupakan universitas Kristen pertama. Salah satu pionir ya dari pionir pastinya. Okay. Ya, saya sendiri jadi rektor UKI ke-16. Ke-16 sudah cukup lama ya berarti dari 53 sampai sekarang. Iya, betul. Oke. Jadi kalau visinya memang kita bisa setiap 3 tahun berubah, 4 tahun berubah ya. Nah, terakhir tahun 2020 bahwa UKI ini memiliki visi untuk menjadi universitas yang bermutu, mandiri dan inovatif di bidang Tridharma perguruan tinggi. Jadi kita cukup jelas visinya kemana, sehingga dalam menjalankan kegiatan universitas kita cukup agresif. Tapi tentunya satu hal yang kita pastikan bahwa kita menginginkan menghasilkan lulusan-lulusan unggul dari UKI, sesuai dengan harapan Presiden Republik Indonesia yang menginginkan bahwa lahir lulusan-lulusan unggul yang siap mengabdi kepada bangsa dan negara. Oke, luar biasa Pak Dais. Kalau berbicara tentang dunia pendidikan tanah air nih, UKI sudah lama menjadi universitas tertua ketiga di tanah air. Swasta, ya. Selama ini sejauh apa sih peran UKI dalam memajukan dunia pendidikan di Indonesia nih dalam kurun waktu 53 hingga sekarang nih? Iya. Yang pasti artinya UKI ini mengalami naik turunnya perkembangan bangsa ini. Iya. UKI pertama dikenal sebagai Universitas Kasih. Ya. Kedua dikenal sebagai Universitas Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian dikenal juga sebagai Universitas Perjuangan. Ya, karena kita ingat reformasi kemarin juga lumayan ya, terakhir juga kan selalu ikut kita dan selalu paling depan. Kemudian yang terakhir sebagai Universitas Unggul karena per tanggal 28 Juni 2022 ini kita memperoleh akreditasi unggul. Jadi memang sejak awal kita selalu memiliki komitmen untuk melakukan sesuatu yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Oke, menarik nih tentang UKI sudah punya akreditasi unggul. Bisa diceritain nggak nih Pak Rektor, sebetulnya suka duka untuk meraih akreditasi unggul itu kan nggak mudah ya Pak ya. Dibutuhkan segala macam effort yang perlu dikeluarkan oleh kampus. Bisa di-share nih Pak, bagaimana bisa UKI meraih akreditasi unggul? Ya. Yang saya ini alumni UKI dari Fakultas Hukum. Jadi tahun berapa nih Pak Rektor? Kasih tahu dong. Karena banyak yang nyangka Pak Rektor kayaknya banyak seperti artis masih muda. Ntar ketahuan umurnya. Oh, ketahuan umurnya. Saya Fakultas Hukum UKI angkatan 1981. Udah lahir belum? 78 Pak. Angkatan lama juga. Iya. Oke. Jadi kalau misalnya bicara mengenai akreditasi segala macam, saya pada saat mulai bergabung lagi kepada UKI, saya merasakan bahwa UKI ini hebat betul sebetulnya. Sekarang kalau kita lihat universitas di Jakarta yang punya kampus sebesar ini di 2 lokasi utama, ya baik di Jakarta Timur maupun di Jakarta Pusat. Jakarta Pusat ada untuk pasca sarjana. Saya pikir UKI ini keren banget, luar biasa. Kemudian posisinya juga strategis ya Pak ya? Iya, aduh, di tengah kota. Betul, ya kan? Prime location. Kemudian juga hal lain kalau kita lihat alumninya. Coba alumni mana yang sebenarnya pernah menduduki posisi-posisi strategis yang diberikan kesempatan kepada alumni UKI. Mulai dari menteri, menjadi Menko, menjadi macam-macam, ya sampai sekarang ada Dewan Pertimbangan Presiden dan sebagainya. Artinya pengakuan atau rekognisi dari luar kepada UKI itu luar biasa. Hanya kadang-kadang justru kita sendiri yang kadang-kadang merasa rendah diri ya. Kalau istilah anak punya sekarang insecure Pak. Iya, insecure. Bahasa anak Jaksel ya.
Anak selatan ya. Anak selatan ya. Nah seperti itu. Jadi saya tugas utamanya adalah memompa semangat mereka. Kita hebat loh. Kalau orang lain aja udah mengakui kita seperti itu, artinya kita. Sehingga saya pompa semangatnya. Jadi sebetulnya saya merasa sebagai rektor ini tugas utamanya adalah memprovokasi semuanya. Dalam arti yang positif. Provokasi. Kalau saya bilang bisa, mestinya kamu bisa. Seperti itu. Jadi bahasa semua mahasiswa ya, provokasi gitu ya. Provokasi. Gitu. Jadi memotivasi terus, jangan sampai insecure karena memang alumnus dari UKI sudah berkiprah baik di swasta maupun di pemerintahan. Betul ya Pak ya? Betul. Oke. Betul. Menarik. Jadi memang unik juga. Saya tadi bilang saya sebagai rektor UKI ke-16, tapi saya rektor UKI pertama yang latar belakangnya entrepreneur. Ya, selama ini akademisi semua. Iya. Pasti agak nyeleneh juga, agak beda. Kalau entrepreneur kan selalu berpikirnya out of the box. Maunya kreatif, inovatif, nggak mau yang biasanya begini. Betul. Dan jangan salah ya Pak, sorry saya potong karena Pak Jokowi pun di kabinetnya banyak yang latar belakangnya dari entrepreneur. Dan kita sudah akui lah ya, maksudnya beberapa bidang, termasuk Menteri Pendidikan ya tentunya ya. Itu kan juga dari entrepreneur. Dan gimana nih? Lanjutkan Pak yang tadi Pak. Iya. Nah tentunya saya sebagai entrepreneur ya sama dengan teman-teman lain yang di kabinet atau di mana-mana selalu membutuhkan profesional-profesional di bawah kita. Siap. Jadi nggak perlu kita yang profesional, kita yang penting punya visi, kita berani untuk melompat, kemudian punya nyali untuk menjanjikan sesuatu. Ini pasti bisa. Tahun sekian begini. Jadi tiap tahun juga kita keluarkan tagline yang membakar. Seperti sekarang tahun 2022 kita punya tagline adalah tahun kolaborasi. Tahun kolaborasi. Kerjasama dengan sebanyak mungkin instansi, institusi. Saya tahan dulu Pak, kolaborasi nanti masuk segmen kedua itu menarik juga. Tapi yang ingin saya garis bawahi ya sahabat Ipol, ternyata Pak Rektor ini alumnus UKI Fakultas Hukum. Sebagai seorang lulusan alumni Fakultas Hukum nih, saya dengar Fakultas Hukum termasuk salah satu yang akreditasinya unggul. Bisa dielaborasi lagi nggak Pak? Mana aja nih program-program studi, berapa banyak program studi yang ada di UKI, dan mana-mana aja yang perlu Bapak push lagi untuk bisa tetap mendapatkan akreditasi yang terbaik? Ya, kita memiliki 33 program studi. 2 diantaranya program doktor. 6 diantaranya program magister. Nah, sisanya program sarjana dan diploma. Nah kemudian kalau tadi dibilang Fakultas Hukum, untuk prodi hukum ini memang menurut saya udah paripurna. Kenapa? Karena akreditasinya udah unggul. Kemudian akreditasi internasional. Kemudian ISO juga. Kemudian jumlah mahasiswanya dari semua prodi juga terbanyak. Fakultas Hukum pilot project deh pokoknya ya untuk UKI. Nah seperti itu. Akhirnya kan semua kita melihat, hukum. Kemudian saya bilang mau prodi yang lain. Kalau hukum bisa, kalian pasti bisa. Apa bedanya kalian dengan Fakultas Hukum? Sama aja. Nah itu salah satu untuk memotivasi mereka-mereka itu yang rasanya terlalu pasrah kalau saya lihat. Gitu. Jadi kita semua kita lengkapi, termasuk laboratorium dan sebagainya. Yang lainnya pun akan segera menyusul ya kesuksesan Fakultas Hukum. Harus. Bisa sebutkan Pak 1-2 lawyer terkenal lulusan Fakultas Hukum. Siapa tahu nanti ada yang daftar ya kalau kasus-kasus. Iya. Itu kalau misalnya kan pasti tahu kasusnya Verdi Sambo kan? Siap. Nah itu hampir 70-80% lawyer yang ada yang muncul membela si Pak Kamarudin Simanjuntak, macam-macam. Simanjuntak, Saur, si Johnson dan lain-lain. Itu alumni UKI. Luar biasa sahabat Ipol. Siap-siap yang punya kasus atau apa, daftar ya ke lawyer-lawyer alumnus Fakultas Hukum UKI. Sahabat Ipol, menarik tadi apa yang dikatakan Pak Rektor UKI, bahwasannya beliau juga lulusan Fakultas Hukum UKI yang memang sudah tenar lah ya. Nah, yang ingin jadi pertanyaan kami nih Pak, sebetulnya lulusan-lulusan UKI ini apakah sudah kompeten nih Pak di dunia kerja, mengingat survei dari Dirjen Dikti ya Pak Nizam mengatakan bahwasanya hanya 20% nih Pak lulusan sarjana di tanah air itu yang kompetensinya sesuai dengan dunia industri. 80%-nya masih amburadul. Nah ini tanggapannya gimana nih Pak Rektor? Saya yakin begini, kita memberikan bekal tentunya kepada adik-adik mahasiswa sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Jadi kalau misalnya dari Fakultas Hukum ya artinya mengenai hukum dan pastinya ada pilihan apakah mau hukum bisnis, apakah hukum tata negara, atau kita berikan bekal semaksimal mungkin. Kemudian dunia ini kan dinamis. Apalagi kalau misalnya sekarang ini kan kita hidup dalam era disrupsi. Serba perubahan tuh luar biasa cepat.
dan kita nggak ada yang bisa meramalkan ke depan apa yang terjadi. Sehingga ada bekal tambahan. Nah, bekal tambahan ini saya setuju dengan Mas Menteri yang langsung melaunching Merdeka Belajar Kampus Merdeka. MBKM. Iya, MBKM. Saya dalam hati langsung bilang ini yang sebetulnya dibutuhkan oleh kita semua. Yang dinanti-nanti dari dulu. Kenapa nggak dari dulu gitu ya, Pak? Kenapa nggak dari dulu? Gitu ya. Kita selama ini menjalankan 8 semester, full sesuai dengan bidang kita. Sekarang di-press hanya 5 semester. Yang 3 semester kita bebas. Jadi pada saat lulus pasti adik-adik langsung udah komplit, udah lengkap nih. Semua apapun juga bisa. Tapi tetap yang 5 semester ini diberikan kemampuan yang maksimal sesuai dengan bidang yang dia pilih. Kita ingat ya kalau zaman saya itu dulu cuma dibekali magang 3 bulan, KKN berapa bulan. Tiba-tiba masuk ke dunia kerja kita gagap dengan shock culture itu, Pak. Sekarang mungkin diharapkan dengan MBKM itu tidak terjadi lagi ya, Pak ya? Gagap shock culture seperti itu ya? Betul, karena kan dikasih kesempatan mau magang misalnya. Mau magang, mau melakukan penelitian, apapun sesuai dengan pilihan yang bersangkutan. Bahkan juga misalnya kita lihat karakternya seperti apa, kita berikan kesempatan. Dan sebetulnya itu hak dari mahasiswa, tapi bukan kewajiban. Tapi kewajiban dari perguruan tinggi untuk menyiapkan. Makanya sekarang ini kita kerjasama dengan sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin institusi, instansi, baik dunia usaha, dunia industri, Pemprov, kemudian juga dengan perguruan tinggi lain. Ini semata-mata keinginan kita untuk melengkapi adik-adik sesuai dengan pilihan dia apa. Kalau dia mau tetap bertahan sampai 8 semester di UKI, ya nggak apa-apa juga, itu hak dia. Gitu. Jadi memiliki kebebasan. Dan perguruan tinggi semakin melengkapi itu semua. Yang menarik MBKM ternyata juga mengakomodir lulusan cacat seperti saya nih Pak, yang salah jurusan gitu ya. Jadi kalau MBKM sekarang itu sepertinya kayaknya membebaskan mahasiswa untuk apa sih sebetulnya passion dan kemampuannya gitu ya Pak ya? Iya, sehingga kita bekerja nggak ada yang terpaksa, semua sesuai passion kita kok. Sahabat Ipol, saya lulusan teknik sipil insinyur, tapi kenapa jadi jurnalis seperti ini? Coba ya tanyakan sistem pendidikan yang lama ya. Apa yang salah, dan mudah-mudahan MBKM bisa menjawab hal itu semua. Iya. Yang paling penting begini. Saya selalu bilang apapun profesi yang kita pilih, apapun fakultas atau prodi yang kita pilih, semua dilengkapi dengan entrepreneurship. Itu yang penting. Itu yang paling penting. Karena entrepreneurship ini nggak harus jadi pengusaha. Entrepreneur ini yang paling penting adalah dia memiliki wawasan berpikir, punya nyali untuk misalnya mengejar sesuatu, punya nyali untuk gagal. Itulah entrepreneur. Makanya sekarang ini kan udah hampir semuanya lah. Itu dari entrepreneur, misalnya kayak di pemerintahan, di kabinet misalnya, mulai dari presiden, wakil presiden, menko, menteri-menteri, bahkan ketua-ketua partai aja entrepreneur semua. Betul. Mindset entrepreneur itu yang sebetulnya kita butuh tuh dari dulu ya Pak ya. Iya betul. Biar berani gagal gitu ya, nggak usah insecurean, nggak usah baperan, udah maju gitu ya Pak ya. Iya, hajar aja. Hajar kalau istilah anak sekarang. Aduh, ini menarik tentang entrepreneur sahabat Ipol, karena ternyata Pak Rektor diam-diam beliau adalah aktif di Kadin Indonesia. Sekarang jabatannya apa sih Pak? Di Kadin masih aktif atau setengah aktif? Aktif, posisi aktif. Oh aktif. Saya Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang hukum dan HAM. Nah, sebelumnya saya bukan cuma tiba-tiba langsung ke Kadin. Sebelumnya saya pernah Ketua Umum HIPMI Jakarta, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jakarta. Bareng Pak Sandiaga Uno nggak? Saya lebih senior. Wih, Pak Sandiaga Uno tolong ya. Hormat dengan senior ya. Lanjut Pak. Sekarang di kabinet Sandi Uno, Bahlil, kemudian Erick Thohir. Erlangga Hartarto termasuk? Bukan, dia bukan HIPMI. Dia Kadin. Nah, terus selain itu saya juga Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia Jakarta. Sampai sekarang masih Wakil Ketua Umum HIPI di nasional. Kemudian kalau masuk di Kadinnya, saya sampai 17 tahun itu jadi Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Jakarta. Luar biasa. Baru mulai tahun lalu dipercaya jadi Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia. Aduh, kalau punya karir selengkap Pak Rektor ini kayaknya rasanya pengen kuliah lagi nih Pak. Apalagi kalau sekarang program MBKM, aduh pengen ya yang tua-tua juga ingin gali lagi ilmu. Tapi sekarang yang jadi permasalahan adalah program link and match, program kerjasama UKI mendasari latar belakang Bapak yang Kadin itu juga bermanfaat nggak nih saat ini? Dan sebetulnya kerjasama dengan pihak mana aja sih Pak UKI? Ya, sebelumnya mungkin
pada saat saya terpilih jadi Rektor UKI, pasti persaingannya juga nggak mudah. 2018 ya Pak ya? 2018 saya bertanya sama yayasan, Pak, kenapa sih saya yang dipilih? Itu pesaing saya kan satu profesor dari ITB, satu lagi doktor dari UI, kok bisa saya yang terpilih? Nah, jawabannya sederhana, dia bilang setelah kita melihat hanya Pak Danis aja yang memiliki kemampuan kreativitas dan inovasi dan punya nyali untuk melakukan sesuatu. Jadi secara akademis saya bisa-bisa aja. Tapi paling enggak berani aja, berani tampil, berani. Yang penting maju terus ya. Maju urusan hasil itu belakangan. Tapi memang jos juga Pak, akreditasi unggul di zaman kepemimpinan Bapak jadi rektor ya. Iya betul. Luar biasa ya. Ini mungkin patut dicontoh sama generasi selanjutnya. Calon rektor UKI. By the way, cuma 2 periode selanjutnya harus diganti atau bisa lanjut terus nih? Enggak, maksimal 2 periode. Udah ngikutin sistem pemerintahan sekarang ya. 2 periode 2 cukup. periode. Tadinya periode kedua aja saya nggak bersedia kok. Oh gitu tadi ya. Tapi kalau kehendak rakyat mau diapakan lagi Pak? Oke Pak Rektor UKI, kami ingin menanyakan nih tentang perekonomian saat ini kan tentu ditopang penuh ya oleh dunia digital gitu. Nah sebetulnya program besar UKI apa sih tentang dunia kewirausahaan? Dan tadi melanjutkan pertanyaan saya nih Pak Rektor, kerjasama dengan pihak mana saja UKI yang sudah dijalin selama ini agar lulusannya mampu terserap di dunia kerja? Ya, memang ini penting sekali. Jadi tahun 2022 ini memang tahun kolaborasi. Kita tahu bahwa kita nggak bisa berdiri sendiri, kita nggak bisa berjalan sendiri, sehingga kita butuh bekerja sama. Ada beberapa pihak yang sangat penting untuk kita rangkul. Yang pertama pasti dunia usaha, dunia industri. Iya. Karena seperti di Kadin aja ada 104 asosiasi atau himpunan atau ikatan dengan beragam, ya. Sehingga kalau bicara dengan siapa aja, yang pertama memang kita kerjasama dengan Kadin Indonesia. Oke. Kemudian setelah itu ke bawah, misalnya dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, dengan Ikatan Wanita Pengusaha dan lain-lain. Kemudian yang kedua tentunya dengan pemerintah daerah. Ya. Ya, kita ada asosiasi juga, asosiasi pemerintahan kabupaten Apkasi, Abdesi. Kita kerjasama dengan mereka, kemudian baru dengan provinsi-provinsi. Kemudian yang ketiga kita kerjasama juga tentunya karena kita Universitas Kristen dengan PGI. Ya, PGI kan bawahi macam-macam sinode, sehingga dengan PGI-nya kita kerjasama. Terus kemudian dengan yang lain-lain yang terkait, tentunya kita lihat kasus per kasus, ya termasuk dengan institusi pemerintah, kemudian juga dengan swasta, dan yang nggak kalah pentingnya juga dengan organisasi-organisasi yang isinya anak-anak muda yang memiliki kreativitas misalnya, macam-macam itu. Jadi kita sebanyak mungkin, bahkan saya langsung menyatakan target bahwa minimal kita menandatangani 1.000 kerjasama. Wah, luar biasa. Karena begitu butuhnya kita untuk bekerja sama satu dengan lainnya, termasuk dengan para alumni. Karena para alumni kita jumlahnya sekitar 70.000 orang. Itu satu kekuatan bagi kita, bagi universitas swasta yang lainnya. Pada saat juga universitas lain, terutama yang swasta, misalnya baru menjanjikan bahwa mereka akan mengisi apa yang dibutuhkan oleh negara ini, kita sudah mengisi selama ini. Jadi hanya tinggal melanjutkan. Kita udah tahu lah bagaimana menyesuaikan supaya semuanya link and match dengan baik. Luar biasa ya Pak ya, kinerja Pak Rektor. Tentunya ini juga semua didukung oleh Sivitas Akademi ya Pak ya. Tapi yang menarik tadi Bapak hanya sebutkan di dalam negeri. Nah sekarang kalau untuk kerjasama dengan pihak luar negeri gitu mungkin bisa di-share Pak ke sahabat ya. Ada satu tambahan juga, bahwa kita menyadari ada 2 hal yang sangat diperlukan oleh UKI dan juga adik-adik mahasiswa. Yang pertama internasionalisasi, yang kedua digitalisasi. Nah internasionalisasi kita sebenarnya 2019 itu kita sudah bekerja sama dengan Wollongong University untuk menyelenggarakan dual degree. Wollongong University Singapura? Australia. Australia. Okay. Ya, ada juga dari Singapura, ada PSB. Okay. Tapi paling tidak kita sudah menyiapkan itu semua. Tapi karena 2020 ada pandemi COVID, maka kita stop dulu. Nah sekarang kita mulai membuka kerjasama lagi, ya diantaranya dengan dari Inggris juga ada, dan beberapa tempat lagi, sehingga ada satu kita membuka juga UKI International Office, jadi kantor urusan internasional, karena kita menyadari bahwa dengan adanya globalisasi ini batas-batas antar negara udah nggak bisa lagi dipisahkan, sehingga kita satu dengan lainnya harus tercampur, harus berkoordinasi
dan bekerja sama. Demikian pula digitalisasi. Dengan adanya digitalisasi, maka semua jarak tempat, jarak negara udah seperti kita satu bumi ini, satu negara semua. Dengan mudahnya misalnya saya berangkat ke sini, ada sopir. Kemudian saya bisa langsung bertransaksi macam-macam tuh, bisa beli barang, beli apa, semua segala macam. Semua hanya di genggaman tangan ya? Hanya di genggaman tangan. Itu satu contoh bahwa semua lulusan kita harus memiliki kemampuan itu. Nggak bisa enggak. Jadi sudah bekerja sama dengan luar negeri, dimudahkan juga dengan era digitalisasi. Terkait era digitalisasi nih, sebetulnya Uki sendiri kalau ada mahasiswa yang ingin mendaftar, bagaimana caranya dan ada nggak nih program-program khusus, beasiswa atau potongan? Silakan nih Pak, ini penting banget nih bagi sahabat IPOL. Ya, kita memiliki 33 prodi. Ya, ada yang pakai kuota. Misalnya kuota itu Fakultas Kedokteran misalnya, itu ada kuotanya. Jadi pemerintah memberikan batasan nggak boleh maksimal untuk tahun ini sekian gitu ya. Artinya ada kuota. Terbatas ya. Terbatas. Nah, sementara yang lainnya itu kita juga menyediakan yang namanya beasiswa. Beasiswa, ada beasiswa akademik, ada beasiswa non akademik. Nah, kemudian ada beasiswa juga yang misalnya terkait dengan misalnya keterbatasan kemampuan keuangan, misalnya dari teman-teman atau adik-adik dari daerah-daerah tertinggal, itu juga kita pikirkan. Oke. Jadi siap-siap sahabat IPOL untuk tahun depan ya, siap-siap langsung mendaftar dari saat ini mungkin udah bisa ya Pak ya? Iya, udah bisa ya. Oke. Pak Rektor, ini menarik ternyata ya, kita sekarang menyinggung tentang kondisi hukum di tanah air nih. Kerjasama dengan KPK, PPATK sudah jalan Pak atau bagaimana? Kita kerjasama dalam arti hitam atas putih sih enggak. MOU mungkin ya? Tapi kalau MOU ya misalnya atau enggak kita mengundang mereka sebagai narasumber, sudah cukup kita lakukan. Bahkan kita setiap 5 tahun sekali atau 4 tahun sekali kita melakukan ikrar. Ada ikrar cawang. Jadi kita mau bebas korupsi, kolusi, nepotisme, itu kita ikrarkan. Dan kita sosialisasikan dan gaungkan baik ke luar maupun juga ke alumni-alumni. Oke, itu menarik sekali Pak Rektor, karena KPK merilis Agustus kemarin 86% koruptor adalah sarjana. Bagaimana Uki mengambil peran dalam hal integritas mahasiswa dan yang lain sebagainya itu agar mereka bukan tercetak lagi jadi koruptor-koruptor baru nih. Ini gimana nih? Masalah integritas dan mungkin apa nih Pak, kurikulum Pancasila kali ya Pak ya, Rektor ya? Gimana nih? Ya. Kalau di perkuliahan sih memang seperti mata kuliah korupsi misalnya. Itu nggak kita wajibkan misalnya satu mata kuliah khusus. Tapi sebenarnya itu bisa kita masukkan, kita selipkan di perkuliahan-perkuliahan yang ada. Jadi itu penting juga supaya nggak, ya kalau bicara korupsi kan sebenarnya bicara sebentar aja. Tapi sebenarnya UKI ini memiliki nilai-nilai yang udah mengawal itu semua. Kita ada punya 6 nilai. Rendah hati, berbagi peduli, disiplin, profesional, bertanggung jawab, dan berintegritas. Nah, yang terakhir ini yang penting, yang paling penting karena masalah integritas. Sekarang ini kita hidup dalam situasi yang maaf kata nggak jelas. Seringkali kita nggak menyadari bahwa apa yang kita lakukan ini nggak sesuai loh dengan aturan yang ada. Sementara kalau bicara soal korupsi tadi, korupsi itu kan sederhana sekali. Ada perbuatan melawan hukum, ada merugikan keuangan negara, ya. Ini yang paling penting sebenarnya. Jadi kalau misalnya perbuatan melawan hukum, seringkali kita nggak tahu nih bahwa ini melanggar aturan. Jadi kita ini akhirnya bisa dibilang kita korupsi by system. Jadi sistemnya yang harus kita perjuangkan untuk kita bongkar. Terstruktur, sistematis, dan masif ya Pak? Iya betul. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu. Misalnya mau jadi supplier segala macam. Seringkali kan kita nggak, bahkan kita ikut-ikutan ke bawah. Karena kita misalnya supply ke BUMN. Ternyata di BUMN itu harusnya minimal ada 2 direksi tanda tangan. Baru 1 tanda tangan, udah tanda tangan sama kita, udah ngerjakan. Artinya ada perbuatan melawan hukum internal mereka. Akhirnya kita bisa ke bawah-bawah. Nah ini tentunya butuh sosialisasi juga. Mungkin yang non hukum ini kadang-kadang suka nggak tahu. Kalau diperhatikan malah sebenarnya yang sarjana hukum agak jarang tuh. yang kena karena dia udah ngerti hukum. Iya. Minimal dia udah melek hukum. Udah melek hukum, dia ngerti, wah ini bahaya nih. Tapi kalau yang non hukum ini kadang-kadang mereka
jadi karena nggak paham gitu ya, Iya. paham aturannya seperti apa, akhirnya terjebak dan terkena Baik. permasalahan. Sahabat Ipol menarik untuk mengulik kondisi perekonomian saat ini di mana harga-harga minyak goreng, BBM, bahkan listrik semua beranjak naik. Mama nih ya Pak Rektor yang paling bersuara banget terkait hal ini. Permasalahannya Pak Rektor, sekarang seakan-akan kampus agak sedikit melempem nih, kita nggak tahu kenapa. Posisi seperti apa nih UKI dalam terkait hal ini nih? Ya, UKI pastinya berusaha memposisikan bahwa kita berpikir secara jernih, objektif. Ya. Ya, kita tahu juga kondisinya bahwa di seluruh dunia ini memang terpapar pandemi COVID. Betul. Jadi pasti ada perlambatan, perlambatan perekonomian sudah tahu. Sehingga kita juga udah pernah membedah bahwa hasilnya ini yang paling penting. Bagaimana mengatasi ini? Ada yang pasca pandemi ini yang tentunya kita harus hati-hati. Jadi kita bisa mengantisipasi bahwa sebenarnya nih yang kita harus jaga adalah jangan sampai ada krisis pangan. Ya. Gitu ya. Dan terjadi memang sekarang di depan mata kita nih bisa jadi kalau kita nggak hati-hati kita krisis pangan. Tapi kita diselamatkan di 2021 kemarin kita bisa swasembada beras. Ya, Luar biasa ya semenjak zaman Orde Baru terakhir mungkin ya Pak ya? Iya, ini baru 2021 kita artinya kita udah bisa mandiri di pangan, hidup. ketahanan pangan. Tapi yang namanya gandum kan nggak bisa ditanam di sini. Ukraina sama Rusia ya Pak ya? Ukraina, Rusia. Itu pun sedang perang. Sedang perang. Justru akhirnya Pak Presiden kita kan berusaha ke sana. Ya. Saya mengerti lah tujuan utamanya adalah untuk kepentingan itu, untuk kepentingan rakyat. Bagaimana kita bisa memperoleh gandum. Kita udah mempersiapkan campurannya gandum itu. Jadi mulai ditanam di Indonesia. Oke. Sehingga masih ada pertanyaan. Kita nggak tahu kan intinya mie dengan roti ya. Ya. Bukan memang yang utama. Tapi tetap aja kita nggak bisa hidup tanpa itu pastinya. Soalnya warmindo udah banyak Pak di mana-mana. Dan itu kayak makanan kebangsaan para Gojekers sama ya gitu ya Pak. Itu penting ternyata ya Pak ya. Itu yang pertama. Jadi kita harus terhindar dari krisis pangan. Krisis. Kedua juga kita harus terhindar dari krisis energi. Ya, kebijakan dari Pak Presiden sebelum ini sudah mengarah ke situ sebetulnya. Bahwa kita jangan mengekspor energi dalam bentuk mentah. Ya, itu sudah dipikirkan. Walaupun habis itu ya adalah perdebatan-perdebatan di antara kita. Tapi jangan sampai ke situ juga. Karena krisis pangan dan krisis energi pegang peranan penting. Yang kalau kita nggak hati-hati bisa mengarah kepada krisis sosial. Nah kita nih udah paham semua hal seperti itu. Sehingga kita jaga. Dan krisis sosial ini juga yang membuat kita sangat berhati-hati. Jadi untuk meresponsnya kita diskusi dulu. Kalau perlu berdebat dulu. Kalau kita lihat menghantam tembok dan ada kepentingan-kepentingan lain yang justru akan merepotkan kita semua, mungkin ada baru gerakan-gerakan yang berbeda ya. Karena semuanya untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Stabilitas politik tentu yang diutamakan dari kampus UKI gitu ya Pak ya? Iya. Itu betul. Kan pandangan Pak Rektor, bagaimana dengan mahasiswa nih Pak? Apakah juga ada pembatasan-pembatasan terhadap aksi ekspresi mahasiswa? Karena sebagaimana kita ketahui ini sahabat umum udah rahasia umum, banyak kampus-kampus perguruan tinggi negeri yang rektornya mencekal ya, cukup membatasi aktivitas ekspresi dari mahasiswanya. UKI gimana? Ya. Kalau UKI nggak ada kebijakan apa-apa terkait dengan itu, luar biasa. Ya, dalam arti semuanya kita untuk bangsa dan negara. Harus ada justifikasinya. Kenapa melakukan tindakan itu? Kenapa misalnya kita berpikir berbeda daripada kebijakan pemerintah? Harus ada justifikasinya. Sepanjang justifikasinya kita bisa terima, karena kita mengakui adanya itu kan hak asasi manusia juga. Ya, itu hak mereka untuk mengeluarkan pendapat walaupun berbeda, itu hak mereka. Tapi kalau sifatnya fitnah atau diadu domba, ini yang kita harus hati-hati. Tapi sampai sejauh ini nggak ada pembatasan-pembatasan dari kita. Kita hanya coba membuat mereka untuk berpikir lebih realistis, lebih objektif, dan lebih profesional. Apapun itu yang diharapkan kita semua tentu kestabilan politik, kestabilan kondisi ekonomi, dan itu semua mudah-mudahan UKI mampu berperan di situ, Pak Rektor ya. Betul. Harapan kita semua. Terakhir Pak Rektor, apa harapan Pak Rektor terhadap pemangku kepentingan baik itu swasta maupun pemerintah untuk kemajuan UKI? Untuk kemajuan UKI ya? Ya pastinya kita ingin bahwa sebanyak mungkin orang memperoleh kesempatan untuk bisa memperoleh pendidikan tinggi. Karena
jumlah perguruan tinggi di Indonesia ini terlalu banyak. Lebih dari 4.000 perguruan tinggi. Tapi saya yakin kalau kita mau berpikir realistis, yang layak mungkin ya sekitar 200 perguruan tinggi. Bayangkan itu nggak sampai 10%-nya dari jumlah perguruan tinggi yang ada. Nah ini harus tentunya itu merupakan domain daripada pemerintah. Mungkin menghimbau kepada kita untuk misalnya melakukan merger satu dengan lainnya. Supaya kualitas bisa lebih dijaga, tidak dijadikan bisnis pendidikan, karena yang sifatnya seperti itu harusnya tabu ya buat kita. Jadi jangan menganggap bahwa kita mendirikan dunia pendidikan untuk mencari satu keuntungan. Ya, bahwasanya keuntungannya adalah kita mampu menghasilkan alumni-alumni unggul, itu merupakan satu keharusan justru. Oke. Cukup lengkap, mudah-mudahan sahabat IPOL bisa terinspirasi dari apa yang disampaikan Pak Rektor. Segera daftar ya Pak Rektor ya untuk tahun-tahun ajaran selanjutnya, karena ternyata kampus UKI ini kampus yang asik ya, nggak ada pembatasan sama sekali. Oke, Pak Rektor terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Salam sehat untuk seluruh karyawan dan sivitas Akademika UKI. Terima kasih. Oke, demikian sahabat IPOL bincang kita kali ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen YouTube si IPOL, dan update selalu berita-berita terkini melalui follow akun media sosial indoposonline.id. Akhirnya terakhir pesan Bang IPOL, investasi materi memang penting, tapi investasi leher ke atas itu jauh lebih penting dan cerdas. Akhirnya saya Timur Arif beserta tim produksi Bincang Sipol dan Pak Rektor UKI pamit undur diri. Sehat selalu dan salam pendidikan.